belajar, ya kita sebagai anak teknik biomedis harus menggunakan pemahaman kita di biomedis untuk ya bahkan kehidupan sehari-hari gitu ya, termasuk belajar gitu. Kita kayak gimana sih cara nge-trick otak gitu supaya bisa belajar dengan baik gitu kan. Mungkin di sini teman-teman ada yang kayak ya nggak suka masuk masuk EB ekspektasinya kedokteran gitu kan, ekspektasinya banyak biologi, kok tiba-tiba muncul Eee, listrik-listrik ngoding sinyal gitu-gitu kan. Atau mungkin ya, udah pusing selama beberapa minggu ini gitu di siskon. Jadi mungkin ini, ya semoga bisa jadi motivasi deh tambahan gitu, supaya jadi suka sama siskon. Nah jadi dari kelasnya ke biologi ini di kuliah tamu, eee, kayak kita tuh kayak tentang gimana kita masukin info dari sensorik ke otak gitu kan. Jadi ya dari mata, dari kita nulis, di jari-jari gitu kan, atau nggak mungkin ya denger dan ngomong kayak gini, itu bikin, masukin info-info itu ke otak gitu. Dan, di bagian otak, itu tuh kita nyimpen, eee, informasinya di korteks sama hipokampus gitu. Nah, nih sini nih hipokampus, yang ini nih. Jadi memori itu disimpan di sini kayak buat, eee, long term-nya gitu. Nah pertanyaannya kayak, kalau gitu gimana sih cara belajar gitu? Gimana caranya supaya, eee, materi itu masuk otak gitu? Gimana cara supaya gampang masuknya? Nah caranya itu kayak gini, jadi ya ini kuliah tamu, aku pinjem slide-nya gitu ya Bu, semoga boleh. Eee Di sini, jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya udah ada gitu riset benerannya tentang, gimana supaya kita bisa, belajar dengan lebih bagus gitu. Nah, caranya adalah dengan di sini, eee, selain karena tadi kan kita simpen informasinya di hipokampus sama korteks, tapi kita bisa ngerekrut si amigdala ini gitu, untuk membantu penyimpanan informasi di hipokampus dan korteksnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, eee si emotional arousal itu bakal, eee, nge ngajak si amigdalanya gitu ya, yang which in turn modulates memory storage di hippocampus dan storage. Jadi cara supaya belajar itu gampang masuk, itu dengan ajak amigdalanya gitu. Nggak cuma sekedar masukin informasi aja, tapi coba dilakukannya itu dengan emosional gitu. Misalkan dengan lebih happy, tertarik gitu kan, atau penasaran gitu. Dengan kayak gitu teman-teman, ya proven secara ilmiah bakal belajar lebih bagus. Maka dari itu kayak, aku berharap teman-teman bisa coba melihat kayak the beauty of, mata kuliah ini gitu, atau bahkan mata kuliah apapun itu nanti, baik Bio ataupun lain-lainnya gitu. Dan cari gitu kayak, gimana sih, intuisinya gitu kan, atau enggak kayak motivasinya apa sih kita belajar gini gitu, kayak ngapain kita belajar siskon gitu kan. Ya cobalah googling gitu penemuan-penemuan atau produk biomedis yang pakai materi dari mata kuliah yang kalian pelajarin gitu. Dan coba kayak terus nanya gitu, kayak, ya kenapa sih gitu, kenapa sih gitu? Misalkan ya misalkan konvolusi gitu, yang teman-teman baru pelajarin kayak kenapa sih konvolusi? Kenapa input masuk sistem jadi output, terus output-nya itu, dihitungnya pakai konvolusi gitu, kayak gitu gitu kan. Atau kayak ya, kenapa sinyal tuh kayak gitu. Oke. Nah dari situ kayak dengan belajar yang lebih, penasaran atau lebih, eee dapat jawabannya itu lebih rewarding gitu ya, itu kayak bakal lebih gampang. Nah, yang kedua, teman-teman tuh bisa, perkaya visual. Jadi, tadi kan informasi belajar itu masukin informasi ke otak. Nah, jangan cuma pakai satu jalur informasi doang, dengan misalkan dengerin kuliah gitu, tapi pakai semua sensoris yang ada gitu. Misalkan, ya visual, audio, kinestetik juga gitu. Kayak visual misalnya pakai
Desmos gitu. Pakailah alat-alat peraga visual gitu. Karena manusia tuh nggak ya mungkin beberapa ada yang bisa gitu yang ngebayangin. Cuma tuh susah gitu kayak ya gimana sih scene X tuh plotnya kayak gimana gitu. Terus jadi gimana sih kalau misalkan ini 2X gitu. Kalau 3X jadi kayak gimana sih? Kayak gitu-gitunya kan. Eee, terus coba juga kayak dari misalkan pakai GeoGebra juga bisa kan, buat sinyal-sinyalnya ini, atau mungkin bahkan GeoGebra juga ada 3D calculator kalau misalkan nanti perlu untuk 3 dimensi dan lain-lainnya gitu. Terus, mmm, kalian juga bisa coba cari, ya ini Wolfram Alpha misalnya kalau kalau buat sinyal discrete, ini ada widgets-nya buat sinyal discrete, atau bahkan pakai MATLAB kalau kalian punya MATLAB gitu. Nah, terus kalian juga bisa nonton YouTube. Di YouTube tuh banyak banget sumber-sumber, dengan animasi yang bagus gitu. Salah satu yang aku rekomendasiin si Three Blue One Brown ini sih. Misalnya tentang kayak what is convolution gitu. Ya jadi kayak essence-nya tuh apa sih gitu. Si Three Blue One Brown ini banyak playlist-playlist materi lain juga yang menurut aku bagus, kayak nggak sekedar rumus aja gitu. Nah, terus ya, eee selanjutnya kayak kalau informasinya udah masuk, gimana gitu cara supaya kita bisa ingat? Caranya, dengan diulang terus. Jadi cara otak nginget tuh ya ini kita otak lagi ya. Cara otak nginget tuh dengan diulang-ulang terus gitu. Memori itu ada karena ada hubungan-hubungan sinaps kan di, otak, dan hubungan sinaps ini akan makin kuat kalau kita ulang. Contohnya kayak belajar sepeda gitu. Awal-awal belajar sepeda kan susah, jatuh terus, tapi karena dilakuin, diulang terus, akhirnya hubungan sinaptiknya itu kuat dan jadinya makin gampang. Jadi kalau di Sinkronis analogi dari latihan sepedanya ya latihan soal gitu kan. Coba-coba kerjain soal, bikin rangkuman, atau bahkan coba jelasin ke teman kamu yang lain gitu. Kalau kamu bisa sampai jelasin berarti kamu benar-benar ngerti. Dan ketika ngulang itu tambah juga pemahamannya gitu. Coba gubing-gubing lagi lebih banyak, baca-baca textbook, sebenarnya itu kayak gimana gitu. Dan itu yang bakal bikin bisa, eee, nyantol gitu pemahaman yang udah masuk. Nah, tapi ya kalau bingung, ya ngelihat si sinyal-sinyal itu ya lagi-lagi kan nggak ada motivasi buat belajarnya gitu, kayak kayak buat apa sih belajar sinyal-sinyal ini dan lain-lain, eee, ya sinyalnya juga nggak kebayang gitu kan. Itu wajar banget sih, karena aku juga waktu semester 4 ini belajar Sinkron, apalagi kayaknya itu, eee, dari dari TPB ke semester 3 itu udah mulai materinya makin abstrak gitu kan. Semester 3 ke 4 itu makin abstrak lagi, apalagi ya bio, Sinkron dan, matrek juga makin aneh gitu. Tapi ya jadi itu wajar banget kalau misalnya teman-teman bingung. Nah, nantinya di tingkat 4 sama tingkat 4 itu, aku jamin bakal lebih seru sih, karena lebih praktikal gitu, bakal bener-bener, nyobain. Ya mungkin dari PTW 1 ini kalian juga udah mulai, hands on gitu kan. Nanti di semester 5 ini juga, akan banyak tugas-tugas yang pakai ilmu-ilmu yang udah kalian pelajarin gitu. Kayak misalkan nanti di, apa namanya, PIB itu pakai ilmu-ilmu sisdikmik gitu kan. Terus kalau untuk Siskon nanti bakal lanjut di PSB gitu. Dan nanti bisa lanjut juga ke PCB, Purwahan Citra, mungkin teman-teman kalau mau ngambil pilihan dalam PSB stokastik gitu atau sistem citra biomedika dan lain-lain. Nah jadi, emang bingung, tapi percayalah materi tingkat 2 bakal berguna banget buat tingkat 3. Ya makanya urutannya kayak gitu kan. Jadi kalau bisa dari sekarang, udah paham supaya tingkat 3-nya enak. Oke, jadi, eee, tujuan yang aku pengen capai di tutorial Siskon ini, utamanya sih supaya kayak teman-teman bisa menyukai mata kuliah Sinkron gitu. Eee, punya curiosity dan kayak, "Oh ternyata ini, menarik atau penting," gitu ya. Karena ya mungkin bisa dibilang semua alat medis ada sinyal
sinyalnya gitu. EKG, EEG pasti ada sinyal-sinyalnya kan. Mau bikin prostetik gitu, perlu ada sinyal sama kontrol si servo-servonya gitu kan dan lain-lain. Nah, tapi aku ngerti juga kalau teman-teman mau nilai bagus gitu kan. Jadi ya dari bahas-bahas kemarin, ya aku di tutorial-tutorial ini lebih ke gimana cara ngerjain soalnya itu sih. Itu yang kayak uh, aku mau supaya teman-teman bisa ya mungkin ya kayak emang tujuannya nggak ke arah ke sinyal gitu kan. Supaya at least kewajiban di EB-nya itu terpenuhi gitu. Ya, oke. Disclaimer juga, jadi kalau misalkan selama apa ngajar ini, aku mungkin aja ada yang salah gitu kan, karena ya dosen juga masih mungkin ada yang salah ketika ngajar gitu. Nah kalau misalkan ada yang aku keliru, itu bilang aja supaya ya kita bisa bahas bareng-bareng dan aku nggak jadi sesat gitu. Kalau bingung juga tanya langsung aja dan tapi tanyanya jangan tentang PR yang belum dikumpulin gitu ya, karena Bu Esri juga udah ngasih tahu kan eh, itu kalian kalau bisa kerjain sendiri gitu. Cari tahu juga apa sih yang belum bisa dan apa yang udah bisa. Nanti yang belum bisa bisa dibahas lagi di tutor berikutnya gitu. Nah, di luar itu tapi kalau misalkan nggak nanya tentang PR yang belum selesai, kapan aja boleh kok kalau misalkan yang mau nanya, chat aja gitu. Kirim aja pertanyaannya apa, nanti ya aku balasnya pas aku bisa. Oke deh, begitu untuk intro tutorial Sisis Corner. Nah, sekarang buat tutorial pertama ini sebenarnya aku diminta sama Bu Astri buat bahas materi fundamental period sama property system kayak LTI, causal, invertible dan lain-lain gitu. Jadi ini aku pakai PPT tahun lalu, harusnya sama-sama aja ya. Di sini buat fundamental period ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanya dulu nggak gitu? Supaya aku ngebahasnya fokus ke apa yang kalian masih bingung atau belum bisa. Atau kalau bingung apa juga nggak apa-apa sih. Hmm, Mungkin aku pengen coba nunjuk-nunjuk orang ya. eh Ketua kelas dulu deh, bisa nggak apa ya, bisa boleh tahu nggak kayak yang kamu tahu tentang fundamental period itu apa sih? Ada yang bingung nggak? Halo Kak, maaf ya, lagi rame masih di luar. Oke. Nah, oke, sebenarnya buat tunjukkan, sebenarnya aku masih kayak nggak ngerti kayak gimana cara connecting the data gitu ya, kasih beberapa gitu. Dan kayak sesuai yang Kakak bilang sebelumnya,